Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat tersebut dikatakan, saat aku Isra wal Mi'raj, aku diperlihatkan neraka dan paling banyak istri-istri yang berada di dalam neraka. Nah lo, istri siapa tuh? Insya Allah bukan istri kita, insya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ya ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang solehah semua. Istri yang taat sama suami, istri yang taat sama Allah, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bib, saya pengen ngizinin suami saya nikah lagi, tapi sakitnya Bib, ya Allah Bib, saya nggak bisa dimadu Bib. Kalau gitu digula. Nih Iman kayaknya lagi cari ancang-ancang nih Iman nih. Ini kayaknya pelaminan pertama 3 bulan, pelaminan kedua. Kenapa sih yang setiap perempuan ini nggak terima kalau suaminya nikah lagi? Kenapa? Karena jaminannya surga. Syaitan akan membisikkan, nggak boleh, jangan, enak aja, ntar dibagi 2 rezeki lo kurang, ntar uang make up lo berkurang, uang dandanan lo, uang semuanya berkurang, cintanya ntar dibagi, dia lebih cinta sama yang kedua karenanya lebih semok. Kan begitu. Tuh ibu udah dia ngomong, bahaya. Tapi apa diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya? Jika satu mencukupi, kata Allah, di dalam syariat, di dalam ketentuan hak kepada laki-laki, nggak boleh, cukup satu. Alhamdulillah, lega napas Bib. Tuh Pak, denger tuh Pak tuh. Nah sekarang saya juga mau ngasih juga amanah buat ibu-ibu. Kenapa saya banyak nasihatin perempuan? Karena demi Allah, demi Rasulullah, perempuan zaman sekarang yang namanya istri sama suami berani banget. Betul nggak? Melotot sama suami, pulang telat dikit ngoceh sampai subuh. Betul begitu, betul. Saya ngomong banyakin perempuan ini kenapa? Karena di neraka itu paling banyak apa? Laki-laki apa perempuan? Karena nggak ngizinin suaminya kawin lagi. Kembali lagi ke situ. Satu ibu udah pulang, mulai gerah ngedengerin suami kawin lagi. Dikit lagi juga emak-emak pada pulang nih. Terusin ya, terusin ya. Di neraka paling banyak apa? Perempuan. Apa di dalam kitab Duratun Nasihin, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat tersebut dikatakan, saat aku Isra wal Mi'raj, aku diperlihatkan neraka dan paling banyak istri-istri yang berada di dalam neraka. Nah lo, istri siapa tuh? Insya Allah bukan istri kita, insya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ya ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang solehah semua. Istri yang taat sama suami, istri yang taat sama Allah, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Siti Fatimah. Kenal Siti Fatimah? Putri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya, ya Rasulullah, wahai ayahku, apa yang membuat perempuan-perempuan atau istri daripada suami mereka itu ada di dalam neraka? Yang pertama, ada yang diikat daripada bun-bunannya, diikat, ditarik oleh malaikat sampai otaknya berceceran. Dan yang kedua, ada yang terikat daripada payudaranya. Ada pula yang memakan daripada jasadnya sendiri. Ada yang membongkar isi perutnya, makan usus-ususnya. Dan ada juga kalajengking, ada juga yang namanya kelabang masuk daripada kemaluannya sehingga keluar dari duburnya, hancur isi daripada perutnya.
Dengar nggak tuh? Serem nggak Bu? Ini bukan dongeng ya, bukan dongeng, tapi ini kenyataan alal haq yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah mendengarnya nutup kuping. Siti Fatimah menutup kupingnya sambil menggelengkan kepalanya, nggak sanggup dengarnya. Khawatir dirinya yang akan mendapatkan siksaan tersebut. Sedangkan Siti Fatimah Al-Batul Az-Zahra yang tersucikan dan yang teraman daripada siksa api neraka, masih menangis mendengar suara perempuan seperti itu. Sampai saat itu Siti Fatimah bertanya lagi, ya Rasulullah, tidak tahan aku mendengar daripada ceritamu ini. Aku ingin mendengar apa dosa daripada istri tersebut yang mereka ditarik daripada rambutnya sampai ke ubun-ubunnya, sampai tercecer otaknya, mereka yang sampai mati tidak menutup auratnya. Dan yang kedua, yang menggantungkan daripada payudaranya, mereka yang mengumbar jasad atau badannya untuk dilihat daripada laki-laki yang bukan mahramnya. Yang ketiga, mereka yang memakan daripada daging-daging jasad sendiri karena mereka adalah seorang wanita yang demen berhias untuk dipandang untuk orang lain, bukan untuk menyenangkan suaminya. Yang keempat, kata Nabi, kemaluannya dimasukkan daripada kalajengking dan daripada binatang-binatang yang sangat beracun masuk ke daripada alat kelaminnya, keluar sampai duburnya sehingga digerogoti daripada isi perutnya. Mereka yang tidak menjaga kemaluannya. Yang kelima, mereka yang membuka daripada isi perutnya, memakan makanannya daripada isi perutnya sendiri. Mereka yang menceritakan kejelekan suaminya. Ini kira-kira saya enggak menuduh, tidak berprasangka pun tidak. Insya Allah mudah-mudahan wanita yang berada di desa ini Allah selamatkan dari siksa tersebut. Saya nggak perlu ibu jawab, perempuan jawab, tapi renung sendiri. Dari sekian banyak yang diceritakan, ada nggak salah satunya yang saya tidak jaga daripada kehormatan suami saya? Sampai Nabi mengatakan, Bu, Pak, untuk menyampaikan kepada istri di rumah. Tahu nggak sih di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Di khutbah nikah ada dikatakan di dalam khutbah tersebut Nabi mengucapkan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena pernikahan ini untuk menjaga keimanan dan makin taat ibadah kepada Allah. Hukum nikah itu banyak. Bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Kapan ini terjadi? Sunnah jika, simak baik-baik, jika pernikahan tersebut ingin menambahkan nilai ibadah mereka kepada Allah, maka sunnah hukumnya. Pernikahan hukumnya sunnah. Wajib, kapan itu menjadi wajib? Mereka punya hawa nafsu yang tinggi, berkeinginan untuk syahwatnya nggak bisa dibendung, memiliki keuangan yang cukup, maka wajib untuk menikah. Keuangan yang cukup maksudnya bisa menafkahi, memberikan nafkah lahir dan batin. Kapan itu menjadi haram? Nih yang bahaya. Ini yang benar-benar bahaya. Kita nggak sadar ini. Pernikahan kita bisa menjadi haram jika sebelum menikah mereka orang yang pandai beribadah, setelah menikah dia orang yang lalai kepada Allah. Haram pernikahan tersebut. Mudah-mudahan Allah jaga pernikahan kita. Nah, maka itu minta kepada Allah, ya Allah, panjangkan jodoh kami. Panjangkan jodoh kami sampai ke dalam surga, jangan cuma sampai di dunia. Suami fitnah, istri fitnah, anak fitnah, mertua, gue bilangin loh, mertua fitnah, tetangga fitnah, saudara fitnah, ipar fitnah. Orang yang berani menikah membuka lembaran fitnahan baru. Ini contohnya ini.
Ini dia, berani membuka lembaran fitnahan baru. Bukan berarti orang nikah ujiannya stop, nggak ada, dibuka, makin dilebarin. Makanya doanya jangan salah. Kadang kita dikasih doanya, kadang suka bilang, ya Allah tambahkan hamba kesabaran, ya Allah tambahkan hamba kesabaran, sampai nangis. Kenapa? Ujian terus, Bib, nggak selesai, ujian lagi, terus minta sabar. Iya, pantesan, karena diminta sabar, ujiannya lagi. Sabar lagi, uji lagi, terus sampai di mana batas kesabaran? Mintanya jangan minta sabar. Mintanya apa? Ya Allah, selesaikan permasalahanku selama di dunia sampai di akhirat. Itu doanya. Ini doanya, ya Allah minta sabar. Besok diuji lagi, nggak kelar-kelar ya Allah. Ya doanya salah. Ya minimalnya doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Kan minta kebaikan, minta diselamatin, itu doa yang mustajab.